warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih suasana setelah Pilpres ya. Di antara kita satu bangsa, satu tanah air, masih saling menghujat, menghina, saling mengejek. Saya sedih sekali. Kenapa? Hanya karena beda pilihan. Jujur saja, saya pendukung Bapak Jokowi. Sebenarnya waktu saya pertama Pilpres itu Jokowi lawan Prabowo, saya 10 tahun yang lalu saya memilih Prabowo dengan alasan ya mungkin Indonesia perlu seorang tokoh militer yang dimana aturan harus ditegakkan dengan tegas. Lalu saya pun tidak begitu banyak mengenal tentang Jokowi ya, dan begitu apatis saya tentang Jokowi ini ya. Dan akhirnya saya memilih Prabowo, dan sekaligus saat itu saya hadiahkan untuk keponakan saya yang mana saya melihat di Facebook dia bikin status Prabowo pilihannya, dan dia meninggal saat itu, dan saya hadiahkan untuk dia. Alasan keduanya ya. Nah, setelah saya perhatikan sepak terjang Jokowi gitu ya dalam memimpin Indonesia, yang sebelumnya itu jujur saja saya remehkan dia. Seperti orang bilang dah penampilannya itu ndoso ya, orang desa. Saya bukan orang Jawa, mungkin artinya orang desa itu. Pelunga-pelengo, banyak orang yang bilang begitu. Tapi saya bukan tipe orang yang suka menilai orang lain secara fisik gitu ya. Saya suka setiap orang bagaimana fisiknya mereka. Mau hitam, mau putih, mau bule, mau Chinese, mau Arab, bagi saya nggak jadi masalah. Nah, ketika saya melihat sepak terjang Jokowi, saya mulai merasakan ada sesuatu yang istimewa, karena saya memilih seorang pemimpin itu bukan dari sosoknya, bukan dari sosok fisiknya, bukan dari latar belakangnya, apalagi dia keturunan ningrat atau apa itu. Saya feodalisme saya paling nggak suka juga. Tapi hasil karya dia yang dia ciptakan dalam membangun negeri Indonesia. Dan ternyata Jokowi itu otaknya itu benar-benar sangat cerdas sekali. Strategis dia membangun Indonesia, di mana dia itu tidak ingin sentralisasi di Jawa saja yang dibangun, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air. Jokowi ingin bahwa standarisasi kehidupan di Jawa itu dirasakan juga di pulau lain, dari berbagai aspek, apakah itu ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan macam-macam. Jadi dia ingin tidak Jawa saja atau Bali saja pariwisata yang berkembang itu, tetapi juga di pulau-pulau lain. Dan saya melihat itu dari tahun ke tahun dia sukses melakukannya dalam membangun berbagai infrastruktur, bendungan, bandara, pelabuhan, jembatan, jalan tol, hingga perbatasan-perbatasan di daerah yang dulunya antara perbatasan Timor Leste dan Timor Barat, NTT, Indonesia, itu kumuh sekali. Begitu juga Kalimantan dengan Sarawak, Malaysia, dan lain-lain. Sangat kumuh sekali. Saya senang traveling di Indonesia. Saya pernah ya ke beberapa pulau, bahkan beberapa kali ke Sulawesi, ke NTT. Kalau Bali, Lombok mungkin saya udah nggak terhitung ya, karena saya suka wilayah itu. Juga ke Sulawesi, ke Sumatera dan Kalimantan.
Nah, saya memang bandingkan antara Jawa dengan pulau-pulau di luar Jawa itu sangat besar ketimpangannya. Dimana kalau saya mencari suatu barang yang mungkin di Jawa itu dengan mudah dicari, di pulau lain itu sulit sekali. Nah, ini hal semacam inilah yang saya katakan bahwa standarisasi kehidupan di Indonesia itu antara Jawa dan pulau lain tidak sama. Mungkin kalau Jawa dan Bali masih ya dikatakan bisa seimbang, atau dengan Sumatera. Tapi kalau untuk dengan Kalimantan, Sulawesi, terutama daerah pinggiran-pinggirannya ya, itu memang sangat berbeda. Apalagi kalau dibandingkan dengan Papua. Nah, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi secara masif ini, terutama di luar Pulau Jawa, itu membuat saya kagum-kagum gitu ya. Alasannya karena saya telah menyaksikan perubahannya. Misalnya begini, saya senang sekali Flores karena pulaunya sangat indah sekali, dan saya sering ke Labuan Bajo. Ya, di Labuan Bajo itu tempat favorit holiday saya karena pantainya yang indah dan lautnya yang tenang. Terakhir tahun 2017 saya ke sana itu masih kumuh, masih semeraut ya, masih kurang enak dipandang, padahal pemandangan di sekitarnya itu luar biasa indahnya ya. Tetapi kok bisa begitu? Nah, ketika saya kembali ke sana, saya lihat, wah, benar-benar saya sangat terharu ya. Alasannya ini saya katakan memang bukan karya Jokowi, tapi inilah kepemimpinan Jokowi yang bisa menciptakan dulu wilayah yang kumuh menjadi indah begini. Menjadi indah karena memang latar belakangnya indah, cuman karena nggak dikemas, nggak ditata, akhirnya kumuh. Tapi setelah dikemas dan ditata baik, dan akhirnya menjadi tempat yang sangat saya kagumi gitu. Nah, bayangkan aja dulu Koramil dan kantor polisi di sana ya, polsek gitu ya, itu seperti seperti kandang ayam. Tetapi ketika saya balik lagi ke sana, wah, luar biasa indahnya. Nah, bahkan ketika saya berkeliling di Pulau Floresnya itu, ke dalam masuk, saya minum kopi di tempat-tempat kafe orang lokal itu, mereka yang dulunya katanya merasa seperti dianaktirikan oleh Indonesia, diterlantarkan. Kadang mereka pikir ingin seperti Timor Leste, misahkan diri dari Indonesia. Tapi setelah Jokowi jadi presiden dan memperhatikan NTT, mereka itu lebih nasionalis daripada orang Jakarta. Mereka itu benar-benar merasa bagian Indonesia yang sangat paling terdepan. Dan ini bukan cerita dibuat-buat. Mereka seperti anak tiri yang diterlantarkan, tetapi ketika Jokowi memimpin, mereka sangat diperhatikan. Dan inilah sebagai fakta bukti bahwa masyarakat Indonesia yang persentasenya mencapai di atas 70% menyukai Jokowi itu, saya lihat sendiri begitu faktanya, karena saya terjun langsung kontak dengan masyarakat yang ada di luar Jawa. Saya tahu banyak sekali orang-orang yang menghina Jokowi, melecehkan keluarganya, difitnah, dan berbagai macam cacian makian, kata-kata yang sangat istilahnya tak layak diucapkan juga dilontarkan. Padahal dia itu sudah begitu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mulia untuk rakyat Indonesia. Tapi ya itu, saya yakin mereka yang melakukan itu
karena mereka mungkin tidak sadar atau tidak tahu atau tidak mau mencari informasi tentang apa yang telah Jokowi lakukan di luar Pulau Jawa dan membuat orang-orang yang di luar Jawa merasa puas dengan Pak Jokowi. Nah, dan mereka lebih banyak memikirkan tentang ya ego mereka, merasa tidak suka sama Jokowi karena calon atau capres yang mereka ya gadang-gadangkan, mereka puja-puji tidak berhasil, tidak menang gitu. Itulah mungkin penyebabnya ya. Lalu masalah IKN, saya mau mengatakan bahwa IKN adalah sebuah keputusan yang sangat brilian, sangat perlu diapresiasi. Karena kenapa? Jawa ini udah terlalu padat. Jawa ini setelah menjadi wilayah terbuka, urbanisasi di Pulau Jawa sangat tinggi, sehingga beban Pulau Jawa untuk menampung lebih banyak orang, menampung perekonomian dan berbagai macam event yang khususnya berhubungan dengan negara itu sudah overloading lah istilahnya, itu udah tidak mampu lagi. Akhirnya yang rusak apa? Budaya, tradisi orang asli di Jawa, Jawa Barat, Sunda itu juga terkikis. Alam Jawa juga mulai hancur. Banyak bangunan yang nggak jelas dibangun, mungkin tanpa izin bangunan, seenaknya aja membuat industri atau perumahan-perumahan atau villa-villa yang akhirnya semeraut. Orang semakin berkonsentrasi datanya. IKN ada solusinya untuk membenahi Pulau Jawa, terutama Jakarta dan sekitarnya. IKN juga adalah solusi untuk mengangkat derajat Kalimantan, karena selama ini Kalimantan diterlantarkan. Hanya di kota-kota besar mungkin maju, tetapi pinggiran-pinggirannya itu hanyalah tempat menyimpan orang miskin dari luar Kalimantan, menjadi transmigran. Tapi transmigrannya juga tidak punya masa depan, mau kemana setelah mereka berhasil? Mau dijual kemana hasil daripada tani mereka? Dengan adanya IKN ada sebuah harapan. Di sana akan terjadi zona ekonomi baru. Di sana akan terjadi ya, peningkatan jumlah penduduk, di mana bisa menjadi konsumen untuk para petani di sana. Bukan saja oleh para petani, tetapi oleh konsumen untuk industri-industri yang lain, industri pariwisata, industri ya peternakan, dan industri-industri ya segala macam industri yang menopang kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Makanya IKN adalah solusi yang tepat, tetapi tidak instan, tidak bisa tiba-tiba jadi. Ini memakan waktu, bisa beberapa tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi dengan berjalannya waktu, penduduk akan bermobilisasi ya, datang di mana ada gula, ada semut, di mana IKN itu menjadi pusat pemerintahan, tetapi semut berdatangan, orang-orang berdatangan karena apa? Di sanalah terjadi event-event internasional. Di sanalah terjadi pergerakan ekonomi, karena dana APBN akan ditampung di sana. Jangan khawatir penduduk Jakarta tentang pindahnya ibu kota ke Kalimantan, karena Jakarta itu sudah menjadi sebuah kota yang sudah jadi, hanya perlu dibenahi saja. Dan justru dengan pindahnya ibu kota dari Jakarta, Jakarta akan lebih mudah dibenahi
bangunan-bangunan bekas pemerintahan bisa dijadikan museum untuk pariwisata, ya, sebagai tempat kunjungan. Bisa juga dijadikan rusun-rusun untuk masyarakat yang tidak punya tempat tinggal, di mana rusunnya nanti milik pemerintah. Dan akhirnya masyarakat tempat kumuh itu bisa tertampung, tidak perlu lagi membangun bangunan baru, karena juga memperkecil Pulau Jawa yang memang sudah kecil, jadi lahannya habis untuk bangunan. Sedangkan Pulau Jawa kecil dibandingkan dengan Pulau Kalimantan. Makanya saya semakin salut dengan apa yang Jokowi lakukan terhadap negeri ini. Apresiasi saya terhadap dirinya sangat besar sekali, karena apa yang dilakukan Jokowi adalah juga impian saya, adalah juga unek-unek saya. Kapan Indonesia akan dibangun secara merata, secara adil? Apa yang dilakukan Jokowi adalah pondasi awal dari membangun Indonesia secara merata. Mudah-mudahan dilakukan seterusnya oleh presiden-presiden yang akan datang, seperti Prabowo yang akan melanjutkan kepemimpinan di Indonesia.